Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsya Diamida. Saya adalah moderator dari kelompok 5 Filsafat Umum yang akan menjelaskan materi tentang filsafat rasionalisme. Dan sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengenal dulu siapa sih kelompok 5 disusun oleh Fisa Aisyah, Siti Masfaroha, Marsya Diamida, dan Niken Elisa Lestari. Sudah lengkap dengan NIM-nya ya. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu makna rasionalisme. Jadi saya jelaskan dulu. Rasionalisme atau gerakan rasional adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Tetapi rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Kegunaan indera untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal itu dapat bekerja. Rasionalisme mengukur bahwa daya intelek yang wujud telah ada dalam diri manusia, mampu mencari dan menggapai kebenaran. Rasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu dasar kebenaran, karena rasionalisme diambil dari kata rasio, yaitu benar. Kebenaran yang diperoleh dengan cara berpikir, yaitu kaidah-kaidah logis. Manusia menggunakan akalnya itu untuk berpikir dan menangkap suatu pengetahuan yang ada. Di sini ada contoh dari rasionalisme atau gerakan rasional, yaitu sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka akan terlihat di mata bahwa sedotan itu bengkok. Padahal sesungguhnya sedotan itu tetap lurus. Nah, ini yang dimaksud kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi dan sudah pasti. Karena kita mengerti hal itu dengan jelas dan terpilah-pilah. Atau yang belum paham dengan jelas yang terpilah-pilah itu adalah jelas yang harus diterima sebagai benar. Hal itu menjadi dasar René Descartes dalam menentukan kebenaran. Ada latar belakang munculnya rasionalisme, yaitu keinginan untuk membebaskan diri dari pemikiran tradisional. Rasionalisme dapat diterapkan secara umum pada masalah-masalah politik dan sosial. Dalam kasus seperti ini, yang menjadi ciri-ciri penting dari perspektif para rasionalis adalah penolakan terhadap emosi atau perasaan, adat istiadat atau kepercayaan yang sedang populer. Filsafat rasionalisme ini dimonitori oleh René Descartes yang bergelar Bapak Filsafat Modern, dan nantinya dikembangkan oleh Spinoza dan ada juga Leibniz. Nanti kita bahas di slide selanjutnya yang akan membahas tentang tokoh-tokoh rasionalisme. Dan ini René Descartes menemukan metode agar hasil dari mempelajari filsafat benar-benar logis, yaitu dengan mengasingkan segala-galanya atau menerapkan metode keraguan-raguan. Artinya, keraguan-raguan harus meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki. Menurut Descartes, akal adalah substansi yang berdiri sendiri dengan istilah "aku berpikir maka aku ada". Akal itu imaterial. Akal adalah kesadaran dan sifatnya adalah berpikir, sedangkan tubuh adalah bagian dari dalam materi. Sifat materi adalah keluasan. Berikut adalah tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Yang pertama ada René Descartes. Ia
lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. René Descartes dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu harus satu, tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri, menurut satu metode yang umum. Ilmu pengetahuan harus mengikuti ilmu pasti, karena ilmu pasti dapat dijadikan model mengenal secara dinamis. René Descartes ini punya keinginan yang besar untuk menciptakan pemikiran baru, berdiri sendiri di atas metodenya sendiri. Sebelum itu, René Descartes melihat bahwa filosof-filosof sebelumnya hanya mengomentari pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles, yang menurut Descartes sendiri pemikiran itu sangat membingungkan. Semasa Descartes mempelajari filsafat Plato dan Aristoteles, ia meragukan kebenaran dan pemikiran mereka, sehingga muncullah keinginan yang kuat untuk menemukan sesuatu yang baru di dalam dunia filsafat. René Descartes adalah filosof yang mendirikan aliran rasionalisme. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi penentuan kebenaran. Dan selanjutnya ada Spinoza. Spinoza ini lahir pada tahun 1632 sampai wafatnya 1677. Ia lahir pada tanggal 24 November. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Nah, si Bapak Spinoza ini dulu dilahirkan oleh orang tua yang Yahudi yang melarikan diri dari pengejaran di Spanyol. Ia hidup di Amsterdam sampai dipaksa keluar oleh mereka yang membenci pikiran bebasnya. Bahkan sampai ada yang berusaha untuk membunuhnya. Orang-orang dari Kristen Ortodoks tidak menyukainya karena apa yang dilihatnya sebagai ateisme. Nah, pemikiran Spinoza ini sama dengan pemikiran René Descartes, yaitu pemikiran merupakan jiwa, sedangkan keluasan adalah tubuh yang eksistensinya bebarengan. Spinoza ini keturunan dari agama Yahudi. Menurutnya banyak keraguan dalam agama yang dianutnya, sehingga ia ingin melepaskan diri dari agamanya, yaitu Yahudi, dan ia juga mengasingkan diri dan jauh dari masyarakat. Spinoza adalah pengikut rasionalisme Descartes. Ia memandang sesuatu itu benar melalui akal. Seperti halnya Descartes yang menomorsatukan akal dan menepikan indera yang dianggapnya menyesatkan. Nah, Spinoza ini salah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya, melainkan juga bertindak dengan yang ia katakan. Bahkan dia pernah menolak jabatan filsafat di Heidelberg karena itu merupakan posisi resmi, dan bahwa itu menerima ide-ide dan pembatasan-pembatasan resmi dari segala sisi. Ia adalah orang yang jujur, terhormat, dan sopan. Tentu saja, hal ini menyebabkan ia diserang hampir oleh setiap orang, bahkan setelah ia wafat. Dan yang terakhir ada Leibniz. Leibniz ini lahir pada tahun 1646 dan wafat pada tahun 1716. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri dari seorang ahli hukum juga. Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin pada usia 8 tahun berkat kumpulan buku-buku ayahnya yang luas. Dan di usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahan simbol matematika. Seorang filosof Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan.
lama menjadi pegawai pemerintah, menjadi atase, pembantu pejabat tinggi negara pusat. Ada 2 titik fokus Leibniz, yaitu monadeologi dan konsep Tuhan. Leibniz mencoba memberikan penjelasan tentang Tuhan, dan dia mempunyai argumen yang kuat untuk membuktikan adanya Tuhan. Leibniz ini mempunyai 4 argumen dan mencoba membuktikan kebenaran Tuhan. Argumen yang pertama, dia mengatakan bahwa manusia memiliki ide kesempurnaan, makanya ada Allah. Terbukti ini disebut bukti ontologis. Yang kedua, argumen Leibniz yang kedua, ia berpendapat bahwa adanya alam semesta dan ketidaksempurnaannya membuktikan adanya sesuatu yang melebihi alam. Semesta ini yang transenden ini disebut Allah. Yang ketiga, dia berpendapat bahwa kita selalu mencari kebenaran yang abadi, tetapi tidak tercapai menunjukkan adanya pikiran yang abadi, yaitu Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, Leibniz mengatakan bahwa adanya keselarasan di antara membuktikan bahwa pada awal mula ada yang mencocokkan mereka satu sama lain, dan yang mencocokkan itu ialah Allah. Selanjutnya ada karakteristik filsafat rasionalisme. Munculnya rasionalisme juga disebabkan oleh kegelisahan para filsuf pada abad pertengahan, karena masyarakat pada saat itu mempercayai mitos dan dogma dari rumah ibadah atau gereja. Jadi, pada saat itu, masyarakat cenderung menerima begitu saja dogma dan mitos tersebut tanpa mencari kebenarannya atau memilah yang mana yang baik dan mana yang tidak benar. Hingga akhirnya muncul René Descartes yang sangat anti dengan dogma gereja tersebut. Tadi sudah saya jelaskan tentang kenapa René Descartes sangat menentang dogma tersebut. Jadi, pada zaman dahulu, masyarakat mempercayai begitu saja mitos dan dogma dari rumah ibadah atau gereja karena mereka beribadah dan menyembah Tuhan. Ajaran-ajaran pokok rasionalisme. Apa saja ajaran-ajaran pokok rasionalisme? Yang pertama, percaya bahwa proses berpikir abstrak akan mencapai kebenaran fundamental, tidak dapat disangkal. Yang kedua, percaya bahwa realitas dan beberapa kebenarannya dapat dicapai tanpa menggunakan metode empiris. Yang ketiga, percaya bahwa pikiran mampu mengetahui beberapa kebenaran tentang realitas, mendahului pengalaman apapun juga. Yang keempat, percaya bahwa akal budi atau rasio adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Yang kelima atau yang terakhir, percaya bahwa alam semesta mengikuti hukum alam yang rasional, karena alam semesta adalah sistem yang dirancang secara rasional, sesuai dengan logika. Ciri-ciri rasionalisme. Ciri-ciri rasionalisme yang pertama ada kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. Yang kedua, penolakan terhadap dogma, tradisi, dan otoritas. Yang ketiga, mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Yang keempat, sekularasi yang menimbulkan 3 hal, yakni demitologisasi sejarah, alam, dan perpisahan antara negara dan agama. Ciri-ciri filsafat rasionalisme menurut Mustansyr, Rizal, dan Misnal Munir dalam bukunya
Filsafat halaman 74-75. Yang pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran-kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya. Yang kedua, adanya suatu penjabaran secara logika atau dedukasi yang dimaksud untuk memberikan pengertian seketat mungkin mengenai segi-segi lain, seluruh bidang pengetahuan berdasarkan atas apa yang dianggap sebagai kebenaran-kebenaran yang hakiki. Alhamdulillah, jadi sampai di sini dulu materi yang saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin berpendapat atau memberi komentar, kritik dan saran bisa di komen. Dan sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan saya salah untuk menjelaskan, saya mohon maaf karena ini baru pertama kali. Dan teman-teman, sekali lagi yang mau menyampaikan saran bisa langsung tulis di komen. Jangan lupa di like dan di subscribe karena like kalian sangat berarti untuk kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apabila saya ada kurangnya saya mohon maaf. Saya Marsha Diamida. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.